menjadi baik. Terima kasih atas menjadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara talk show pada malam hari ini dengan tema peran pemuda Katolik dalam hidup menggereja seturut cara hidup Beato Carlo Acutis. Halo teman-teman orang muda Katolik. Halo. Selamat malam untuk Mama dan Bapak, adik kakak yang pada malam hari ini menyaksikan kami secara live, dan untuk semua umat paroki Kota Tambolaka, selamat malam. Selamat malam. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Selamat Natal. Selamat malam Pastor Paroki. Selamat malam. Semoga Natal dan Tahun Baru kali ini membawa berkat dan kedamaian untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Amin. Jadi malam ini kami OMK Beato Carlo Acutis dalam acara Natal dan Tahun Baru bersama, kami mengadakan talk show perdana Kamuda. Jadi ini pertama kali yang untuk kami. Jadi sebelum kita memulai acara ini, saya mengundang Kakak Leo untuk mengawali kita dengan doa. Kepada Kakak Leo saya persilakan. Selamat malam semua. Selamat Para malam. Katolik dimanapun berada. Sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua, khususnya kepada kami para muda Katolik. Ya Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami akan mengadakan kegiatan talk show. Berkatilah kegiatan hari ini agar boleh berjalan dengan baik. Sekiranya dengan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat orang muda Katolik dalam diri kami untuk terus berkarya demi memuliakan nama-Mu. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Kakak Leo yang sudah memandu kita dalam doa. Tanpa memperpanjang kata, talk show pada malam hari ini kita akan memulai. Kepada moderator, waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku moderator di sini yang akan memandu proses berjalannya diskusi yang pada saat ini kita saksikan bersama. Sebelum itu saya akan menyapa kepada Pater Pastor Paroki. Selamat malam kepada teman-teman OMK Santo Arnolisiansen Tambolaka Beato Carlo Acutis. Pada malam hari ini dan juga tidak terlupa saya menyapa teman-teman yang sedang menonton secara live di Facebook Pater Feredede. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Bukan. Sebelum itu, dulu tidak seru dong tanpa adanya pemateri dan panelis. Untuk itu, saya mengundang kepada tiga panelis untuk hadir bersama saya di tempat ini, di podium ini, agar kita berlangsung acara selanjutnya. Kepada tiga panelis, saya persilakan untuk maju ke depan.
kepada panelis yang pertama, kepada Saudara Nias, waktu dan kebesaran untuk mengisi tempat di depan. Kepada panelis yang kedua, Saudari Maya, waktu dan kebesaran, dipersilakan. Panelis yang ketiga, kita sambut Saudara Ansel. Waktu dan kebesaran, inilah ketiga panelis kita yang akan bersama saya di tempat ini, dan kita akan menunggu pemateri kita yang genteng ya. Pasti cewek-cewek senang loh untuk melihat dia. Ya, kita sambut kepada Saudara Dodi untuk inilah keempat saudara-saudari kita yang berada di tempat ini. Untuk kita melanjutkan materi, tema kita pada malam hari ini, peran kaum muda Katolik dalam hidup menggereja seturut cara hidup Beato Carlo Augustinus. Peran kaum muda Katolik dalam hidup menggereja perlu kita hidupkan untuk memberi diri dalam melayani gereja, seperti apa yang telah dilakukan oleh Beato Carlo Augustinus yang konsisten melakukan kebaikan orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang kesulitan, yang Beato perjuangkan. Di sini dibutuhkan kerelaan meluangkan waktu dapat bersama Beato Carlo Augustinus dalam melayani gereja, berikan waktu dan memberikan diri untuk melayani gereja, terlebih Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, untuk kita dapat memperdalami materi yang akan dibawakan Saudara Dodi, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudara Dodi untuk memaparkan materi yang akan kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang di sini dan juga yang sedang menyaksikan via live Facebook. Selamat malam, salam orang muda. Salam orang muda. Oke, Pastor Paroki Pater Ferdinand TSPD yang saya hormati, Pastor Moderator OMK Paroki Tambulaka yang sama saya hormati, serta teman-teman sekalian, teman-teman orang muda yang sangat saya kasih dan saya cintai. Jadi baik, pertama saya akan menjelaskan sedikit dulu kenapa saya memilih tema ini. Jadi saya memilih tema ini karena saya tertarik dengan Beato Carlo Acutis. Dia itu orangnya sangat religius sekali bagi saya, sangat religius sekali. Kenapa sangat religius? Karena semasa hidupnya dia selalu mendedikasikan dirinya itu untuk Tuhan, untuk Kristus. Dia saking mendedikasikan dirinya sampai-sampai dia itu di mana saja dia selalu mendokumentasikan mujizat-mujizat Kristus, mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi itu
itu kenapa saya sangat tertarik. Jadi ada sangkut pautnya juga dengan kehidupan kita orang muda dimanapun berada. Kita sebagai orang muda harus memiliki spirit muda, spirit jiwa membangun gereja, membangun dalam hal apa? Dalam hal pelayanan sebagai orang muda, aktif di gereja dengan cara kita memberi diri, totalitas dan militansi. Harus kita tanamkan pada diri kita supaya apa yang kita buat itu, apa yang kita kerjakan itu punya manfaatnya bagi sesama kita, sesama orang muda, dan juga orang-orang yang menyaksikan kita di luar sana. Macam kita memberi pelayanan kepada anak-anak sekami. Kita aktif di gereja, aktif core, aktif kegiatan bakti sosial, aktif juga kegiatan rohani, kegiatan yang paling penting keikhlasan hati kita untuk memberi diri. Itu yang paling penting. Tanpa diikuti dengan keikhlasan hati sama saja. Kita tidak ada apa-apanya. Kita dikatakan OMK tetapi itu hanya sebagai nama saja. Tidak ada jiwa totalitasnya. Tidak ada niat dari hati yang paling dalam untuk mau bergabung. Jadi itu. Lalu yang pertama juga, yang berikut terkait dengan peran orang muda dalam hidup menggereja. Selama ini kita OMK Beato Carlo Acutis sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melayani. Tetapi itu saya rasa masih sangat kurang. Karena masih banyak aktivitas-aktivitas di gereja itu yang membutuhkan kita, orang muda, membutuhkan tenaga kita, membutuhkan ide-ide kreatif kita. Gereja tidak hidup tanpa adanya orang muda. Contoh kecil, kemarin kita membersihkan gereja untuk mempersiapkan rangkaian acara kita pada hari ini. Itu sudah sangat mencirikan bahwa spirit orang muda itu ada. Dan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan harus kita kembangkan. Seperti itu. Lalu kaitannya dengan Beato Carlo Acutis, kenapa kita harus meniru cara hidup Beato Carlo Acutis? Jadi tadi yang saya katakan di awal, semasa mudanya itu dia mendedikasikan dirinya untuk gereja. Kenapa kita tidak bisa? Tidak harus 100% kita mengikuti cara hidupnya, tetapi bagaimana kita mendalami spirit Beato Carlo Acutis, kita tanamkan pada diri kita masing-masing sebagai orang muda, orang yang memiliki kreativitas tinggi, ide-ide saya percaya itu pasti ada, dan itu harus kita kerjakan dan harus kita kembangkan bersama. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu, nanti sebentar akan kita kembangkan melalui diskusi tanya jawab dari teman-teman panelis, dan saya kembali ke moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara pemateri yang sudah menyampaikan isi materinya. Keikhlasan hati itu yang dibutuhkan bagi kita semua orang muda dalam melayani gereja. Peran orang muda sangat dibutuhkan untuk hidup menggerejani, mendedikasikan diri seturut Beato Carlo Acutis. Jadi di sini kita akan memasuki sesi diskusi. Sesi diskusi ini terbagi atas 2 termin. Termin pertama, kepada 3 panelis akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mereka. Satu panelis diberikan 2 pertanyaan.
Jadi setiap panelis yang berada di depan ini, yang ketiga orang ini akan menyampaikan pertanyaan mereka, 2 pertanyaan. Kepada panelis yang pertama, Saudara Mias, untuk menyampaikan pertanyaannya tentang materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Waktunya saya persilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Baik, sebelum saya menyampaikan pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu saya memperkenalkan diri, ada teman-teman OMK cewek yang sayang kepada saya. Baik. Langsung saja pertanyaan saya terkait. Sebelum saya bertanya, nama lengkap saya itu biasa disapa ya, Yermias Sengomila, tetapi di kalayak rame biasa sapa saya Kakak Yermis. Baik, pertanyaan saya kepada saudara pemateri tadi yang telah menyampaikan tentang bagaimana peran orang muda ya, hidup menggereja seturut cara hidup daripada Beato Carlo Acutis yang merupakan Beato pelindung OMK kita ini. Baik, pertanyaan saya, tantangan-tantangan apa saja yang ditemukan atau dialami oleh OMK dalam hidup menggereja dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada panelis pertama, Saudara Mias, yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Maya untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, mungkin saya tidak perlu perkenalan lagi karena saya rasa saya sudah sangat terkenal di Sumbawa. Tetapi kalau mau ada yang kenal lebih dekat lagi mungkin bisa langsung ke Etapua karena saya juga menjual pucuk merah. Ya. Baik, tadi saudara pemateri sudah menyampaikan bercerita tentang Beato Carlo Acutis. Satu kata atau prinsip hidup dari Carlo Acutis yang begitu menginspirasi hidup saya itu adalah Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Di sini mau saya katakan bahwa Ekaristi untuk saya itu adalah kekuatan. Tetapi ketika kita mengajak dalam kenyataannya, kita semua mengajak beberapa teman-teman orang muda, masih ada yang beranggapan bahwa tidak perlu kita ikut misa, tidak perlu kita mengikuti perayaan Ekaristi, yang penting kita beriman. Seperti itu. Mungkin yang mau saya tanyakan di sini bagaimana tanggapan atau bagaimana saudara menanggapi ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ansel untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Baik, menarik sekali perbincangan kita tentang mengenal lebih dalam dan tentunya sebagai orang muda Katolik untuk meneladani Beato Carlo Acutis sebagai orang kudus di zaman milenial ini. Ya, kita semua tentu punya kesempatan untuk menjadi orang kudus. Semua orang itu punya kesempatan dan sekarang tinggal mau atau tidak. Dan saya juga pernah saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Don Bosco bahwa mencapai kekudusan itu tidak harus dengan bertapa 24 jam meditasi dan itu. Cukup melakukan sesuatu pekerjaan yang sederhana dengan sebaik-baiknya. Cukup begitu saja. Kalau dikasih tugas contoh membersihkan rumah, ya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, kayak begitu. Itu hal-hal kecil saja, itu cara mencapai kekudusan, katanya Don Bosco. Nah sekarang tentang
tadi kalau Dodi bilang bahwa orang muda Katolik tuh harus meneladani Beato Carlo Acutis dengan cara aktif di gereja, aktif pelayanan, ya. Seperti kita tahu semua, Beato Carlo Acutis seorang remaja yang mendedikasikan hidupnya untuk kayak mendokumentasikan Ekaristi. Kemudian hal-hal itu yang menjadikan beliau akhirnya diangkat oleh gereja, ya, sikap hidup yang begitu luar biasa. Terus kita juga diminta untuk meneladani, ya, mungkin tidak sama persis, ya, tidak harus dengan kita juga keliling dunia untuk mendokumentasikan mujizat Ekaristi dan lain-lain, tapi tadi yang saudara Dodi bilang, ya, mengambil peran dalam kehidupan gereja, ikut KOR, terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan seperti, dan salah satunya juga ikut dalam kegiatan OMK. Nah, tidak jarang, ya, banyak sekali, termasuk yang saya alami itu, saya pernah ajak teman untuk gabung di OMK kita, OMK Beato Carlo Acutis ini, tapi sampai hari ini belum datang. Padahal saya sudah ajak, kasih tahu begini, kalau Dodi sendiri kira-kira bagaimana, ya, caranya untuk meyakinkan teman, ya, untuk ikut, bahwa, ya, ada juga yang pernah bilang, aduh, OMK itu kegiatannya hura-hura saja, begitu-begitu, buang-buang waktu, aduh, terlalu sibuk urus pekerjaan, sekolah, dan ini. Kalau Dodi sendiri bagaimana tanggapannya dengan itu? Apakah begitukah OMK buang-buang waktu, hura-hura, dan itu? Atau mungkin juga ada orang tua, ya, yang tidak mengizinkan anak-anak untuk gabung di OMK itu karena, ya, dirasa mungkin tidak ada gunanya, ya, gitu. Ya, mungkin lewat kesempatan malam hari ini kita yang hadir di sini, apalagi ini live streaming, banyak yang nonton. Kira-kira bagaimana tanggapannya Dodi untuk meyakinkan rekan-rekan muda dan orang tua untuk terlibat di OMK itu ada manfaatnya? Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ansel yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan yang sudah diawali dengan berbagai macam contoh. Ya, selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada saudara Dori dari ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh ketiga panelis kita. Pertanyaan pertama dari saudara Mias. Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi orang-orang muda Katolik di zaman sekarang ini? Yang kedua dari saudari Maya, bagaimana caranya saudara Dodi menanggapi tidak mengikuti misa, padahal misa itu sangat dibutuhkan maupun sangat dibutuhkan oleh jasmani dan rohani kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, pertanyaan dari saudara Ansel, bagaimana caranya untuk meyakinkan teman-teman muda kita, teman-teman OMK kita yang masih beranggapan bahwa kita mengikuti OMK itu hanya untuk berhura-hura saja, padahal di sini kita ini mempunyai banyak kegiatan. Bagaimana untuk cara meyakinkan mereka agar mereka bisa benar-benar yakin, benar-benar meluangkan waktu mereka untuk mengikuti OMK? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk panelis yang sudah bertanya atau menanggapi isi dari pembicaraan saya tadi. Jadi yang pertama itu dari panelis 1, saudara Mias, tantangan apa saja yang dihadapi orang muda pada zaman sekarang ini? Ada begitu banyak tantangan, banyak sekali tantangan, tetapi sebagai orang muda kita pasti bisa melewati tantangan itu. Sebelum itu, tantangan apa saja? Pertama, mungkin saya coba mencontohkan diri saya, ya. Saya mencontohkan diri saya. Saya ini pulang rumah itu misalnya kena marah, kenapa pulang malam, padahal datang gereja, tapi marah. Saya tidak ngomong banyak. Dengan sendirinya mereka, orang tua atau keluarga-keluarga itu mengerti, adik-adik kakak mengerti.
aktivitas apa yang saya buat di gereja pasti itu positif, tidak mungkin negatif toh. Ya seperti itu. Lalu kesibukan-kesibukan kita selain aktif terlibat di OMK itu juga merupakan sebuah tantangan. Bagaimana kita membagi waktu antara pekerjaan kita di luar dengan aktivitas kita di lingkup OMK, Komunitas Orang Muda Katolik. Kita harus bisa membagi waktu supaya kita juga tetap aktif di OMK, tidak datang hari ini, besok tidak datang, nanti datang lagi, lusa tidak datang. Artinya OMK Senin Kamis kan tidak bagus toh seperti itu. Jadi keaktifan. Lalu tantangan lain, misalnya ada ajakan-ajakan yang sesat, itu juga merupakan sebuah tantangan. Kita harus pandai-pandai memilah itu, mencerna itu, tantangan itu sebuah tantangan. Sebagai orang muda, kita harus pandai-pandai membaca. Orang ajak kita untuk misalnya miras itu sebuah tantangan itu. Bagaimana niat hati kita, apakah kita mau untuk ikut itu, mau minum, itu kan tidak boleh sebenarnya. Itu merusak diri itu. Nah, itu untuk teman-teman yang menyaksikan juga, itu harap apa yang saya bicarakan mungkin bisa diikuti. Nah, lalu mungkin tantangan yang berikut juga itu media sosial. Media sosial ini sebuah tantangan. Banyak hal negatif, banyak hal positif di media sosial, tapi lebih banyak hal negatifnya. Dan untuk itu kita harus menggunakan media sosial itu sebagaimana mestinya, yang bermanfaat bagi kita itu yang harus kita ambil, dan tidak bermanfaat harus kita buang jauh-jauh. Jadi seperti itu. Itu mungkin itu jawaban dari saya. Jadi kepada pemateri silakan dijawab dulu kedua pertanyaan tadi, sehingga pada saat sudah selesai semua baru kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Oke. Untuk panelis kedua, Saudari Maya. Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Itu. Atau apa tadi? Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Lalu dari Kakak Maya mengatakan, bagi saya Ekaristi adalah kekuatan. Dan kalau menurut saya, bagi saya sendiri Ekaristi adalah segalanya bagi saya. Karena dengan Ekaristi, pendalaman iman kita akan Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Apabila kita aktif dalam kegiatan Ekaristi, perayaan-perayaan Ekaristi, misa misalnya, misa atau ibadat-ibadat, itu merupakan sebuah pendalaman iman yang menguatkan diri kita akan Yesus Kristus yang kita imani. Jadi seperti itu. Kalau sekarang banyak yang datang ikut misa itu pada saat hari raya Paskah dan Natal saja, atau hari raya saja. Jadi itu dikatakan umat Natal Paskah. Pada saat misa-misa biasa tidak datang. Pada saat Natal dan Paskah hadir. Ekaristi yang setengah-setengah. Tidak mau memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak mau hadir di gereja pada saat misa-misa biasa. Hanya mau hadir pada saat misa Natal dan Paskah saja. Jadi itu tidak bagus menurut saya. Sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis, itu harus
mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi apa saja harus diikuti, tapi juga harus diimbangi dengan doa. Kalau sudah tidak pernah berdoa, sama saja datang gereja buat apa, sama saja, kan tidak sinkron itu. Yang berikut dari panelis ketiga Kakak Ansel, bagaimana meyakinkan teman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan orang muda Katolik? Di luar sana begitu banyak orang-orang muda itu yang sukanya hura-hura tidak jelas, duduk di deker, buat onar, racing motor, tidak orang tua panggil hewel, tidak mau dengar orang tua nasihat. Mereka itu bisa kita ajak, atau kalau ada teman kita yang seperti itu bisa kita ajak dengan cara kita sebagai orang muda yang sudah aktif ini harus meyakinkan orang tuanya bahwa kegiatan-kegiatan OMK itu kegiatan yang membangun, kegiatan yang merupakan sebuah kegiatan pelayanan kepada gereja. Dengan kita menguatkan orang tua mereka seperti itu, kita menyampaikan apa-apa saja kegiatan OMK yang sifatnya membangun, pasti tersentuh hati orang tuanya itu. Dan juga kalau anaknya mendengar, pasti dia punya hati kecil juga tersentuh. Dia sebagai manusia yang punya akal budi kok tidak mungkin tidak. Lalu OMK itu tadi tuh bagaimana menjelaskan kepada orang tua, meyakinkan kepada orang tua untuk anaknya bisa mengikuti. Jadi teman-teman semua, teman-teman yang sudah aktif OMK sekarang ini sangat luar biasa teman-teman bisa aktif begini. Ini poin penting bagi teman-teman dan kehidupan teman-teman ke depan, mengembangkan diri lewat kegiatan-kegiatan rohani yang bersifat membangun. Itu sangat penting sekali. Jadi itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada pemateri kita. Ya, dan tidak lupa pula saya memberi satu kesempatan kepada para pemirsa yang menonton secara live untuk memberikan satu pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita, materi kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut. Dari ketiga pertanyaan tadi, ada yang kurang puas atau kurang tersentuh dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Ya, kepada teman yang ingin menanggapi dari jawaban dari pemateri, waktu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sedikit menanggapi atau mungkin ini pertanyaan lanjutan. Tadi Saudara Dodi sudah menyampaikan, sudah menjawab pertanyaan dari Adimias bahwa tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi orang muda saat ini. Salah satunya itu media sosial ya. Media sosial merupakan salah satu tantangan. Kita sendiri tadi sudah mendengar atau membaca tentang Beato Carlo Acutis. Dia mementahkan, Beato Carlo Acutis itu mentahkan tentang anggapan orang bahwa media sosial itu tidak baik gitu. Mungkin saat ini teman-teman orang muda atau adik-adik kita itu, bahkan kadang saya sendiri juga, kalau ada hal yang saya tidak suka atau jengkel dengan orang, saya tidak bercerita ke orang lain, saya menumpahkan itu lewat media sosial begitu. Mungkin yang mau saya tanyakan lanjut di sini mungkin ada kadang saya bilang begini ke adik-adik, kenapa kamu seperti itu? Jadikan media sosial itu sebagai tempat untuk kamu sindir saja gara-gara kamu pacar.
Mereka bilang begini, kakak, kalau kita tidak buat begitu, habis kita mau posting apa lagi? Kita tidak tahu kita mau posting apa, seperti itu. Mungkin yang mau saya tanyakan adalah kiat-kiat, mungkin ada kiat yang bisa dibagikan di dalam bermedia sosial yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Saudari Maya tentang media sosial. Kiat-kiat apa saja yang Saudara Dodi bisa bagikan kepada teman-teman OMK di sini dengan teman-teman orang muda atau orang tua pun yang menyaksikan acara kita pada malam ini. Waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi bermedia sosial, mungkin saya ngomong latar belakang sedikit ya. Saya sebagai jurnalis, sebagai wartawan pada media lokal posolapos.com, saya menggunakan Android itu, yaitu mengembangkan ini hobi saya sebagai seorang jurnalis, tulis-tulis berita misalnya, atau tulis-tulis artikel, tulis hal-hal yang menarik lah, yang sangat menginspirasi bagi kita, itu kita tulis. Atau refleksi misalnya, kita gunakan media sosial itu untuk merefleksikan diri. Ada begitu banyak akun-akun Instagram, akun-akun Facebook yang bernuansa rohani itu yang bisa kita ikuti. Saya melihat dari teman-teman UMK selama ini banyak yang ikuti itu, dan muat-muat story-nya itu tentang yang rohani-rohani. Itu bagus, membangun inspirasi, membangun spirit kerohanian untuk kita semua. Lalu hal yang ini upload foto-foto pacar atau apa, itu wajar, itu sangat wajar. Tetapi kalau bagus itu yang tidak wajar. Bagus itu tentang wajar orang, tapi sangat tidak wajar. Jadi kalau ada teman-teman yang suka gosip itu ya tolong kurangi itulah, atau bila perlu hilangkan sudah itu. Ya mungkin itu. Ya, itu mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Maya atau dari teman-teman yang berada di sini, teman-teman OMK. Ada yang ingin melontarkan pertanyaan atau tambahanlah jawaban. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang bermedia sosial, menggunakan media sosial. Oke. Sebelum kita masuk pertanyaan dari pemirsa yang nonton kita secara live, masih ada lagi tanggapan? Oke. Tidak ada lagi tanggapan dari. Oke. Jadi pertanyaan ini dari saudara atau saudari kita Helni Loba Aprilio. Selamat malam. Halo. Ya. Saya mau bertanya. Ini pertanyaannya. Saya mau bertanya untuk semua yang ada di depan, baik itu panelis maupun pemateri. Menurut pendapat teman-teman semua yang di depan, apa gunanya ikut OMK atau aktif dalam kegiatan OMK? Apa dampaknya dalam kehidupan teman-teman semua? Maksudnya supaya teman-teman lain yang mau bergabung bisa tahu apa hal positif yang didapat setelah kita aktif dalam kegiatan OMK. Terima kasih banyak. Ini dari pertanyaan dari Kak Hilni. Waktu saya persilakan. Ini pertanyaan bukan untuk pemateri saja, tetapi untuk ketiga penulis juga. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang ingin menjawab silakan. Oke, baik. Dari saya dulu, Kakak Helni Loba Aprilio. Halo, selamat malam. Nah, jadi ini pertanyaan dari Kak Helni itu, apa pendapat teman-teman? Apa gunanya ikut OMK? Ya,
ikut OMK, jadi itu sangat simpel sekali. Itu OMK orang muda Katolik, orang muda, dan kata orang muda saja kita sudah memahami itu. Jadi kegiatan-kegiatan OMK itu, ya saya tidak bosan bilang itu kegiatan OMK itu kegiatan yang sangat menginspirasi sekali. Jadi aktif OMK itu sangat baik bagi pribadi kita masing-masing. Saya tidak kalau aktif organisasi itu tidak suka yang banyak bicara tapi praktiknya kurang. Begitu juga di OMK. Banyak yang suka ngomong banyak tapi praktiknya kurang, itu tidak bagus. Mungkin itu dari saya. Silakan Kakak Ansel untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam buat Ibu Helni Loba Aprilio dan juga teman-teman OMK di WU Pangali. Baik, terima kasih. Alasan kenapa mau aktif OMK, dapat apa? Supaya ini juga memotivasi buat teman-teman yang lain yang belum. Sebenarnya tadi itu pertanyaan ke Dodi, tapi karena dikasih kesempatan buat menjawab, ya sekalian saya mau bilang OMK ya itu ya sebagai orang muda ya, kalau misalnya merasa muda dan kita Katolik, wajib. OMK itu sangat berguna untuk kita. OMK itu wadah untuk kita menuangkan kita punya bakat, talenta, kreativitas, malah jadi tempat juga untuk belajar. Secara pribadi, saya merasa terbentuk sekali secara positif dengan bergabung di OMK. Saya suka nyanyi, saya suka musik, saya suka kor, pelayanan di gereja. Dengan aktif OMK, saya punya keinginan dari dalam itu untuk menyalurkan itu untuk persembahan ke Tuhan, ya tersalurkan. Dan juga saya belajar dengan ikut OMK, ketemu banyak teman-teman. Saya jadi semakin dibentuk untuk jadi pribadi yang lebih baik. Ada pastor paroki, pastor moderator yang selalu mengingatkan kita, menguatkan kita ya dengan berbagai macam kegiatan. OMK positif sekali gitu. Kalau kita gabung OMK berarti kita sudah di tempat yang betul. Karena kalau di luar OMK, ya oke, kalau memang pribadinya kuat untuk tetap berada di jalan yang benar, iya. Tapi akan sangat jarang orang yang dia punya pribadi jadi bagus kalau dia di luar OMK. Bisa saja dia terjebak di pergaulan yang tidak sehat nantinya. Kalau di OMK itu sudah pasti kita akan diluruskan semakin dekat dengan Tuhan, karena kita ada di dalam gereja, ada pater moderator yang akan mengarahkan, dan semua kegiatan yang ada di OMK itu positif. Kita akan dikasih kesempatan untuk mengembangkan diri jadi lebih baik lagi. Itu sih yang saya rasa secara pribadi ya. Semoga menjawab Bu Helni dan teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk teman-teman orang muda yang masih menganggap kalau gabung di OMK itu hura-hura dan buang-buang waktu, itu salah besar teman. Jadi kalau mau hidupmu, masa mudamu itu berwarna dan bermanfaat, mari kita sama-sama di OMK. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari kedua panelis. Mungkin dari pastor moderator. Pastor mau bertanya, silakan, waktunya sampai silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bertanya dalam kaitan dengan Beato Carlo Acutis sebagai pelindung OMK Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Segala sesuatu yang terjadi untuk di dalam kita punya kehidupan menggereja itu tidak terjadi karena kebetulan, tidak.
dalam kaitan ini dua dengan Paus Fransiskus dalam hal ini Gereja Katolik mengangkat istilahnya, memberikan gelar Beato kepada seorang yang masih berumur 15 tahun ya, Beato Carlo Acutis, sebagai seorang Beato, sebagai orang kudus yang terberkati. Itu pasti gelar ini bukan diberikan begitu saja, pasti ada alasan mendasar gitu. Apalagi kita melihat tampilan dia dengan pakaian yang sangat anak muda, gaya rambut yang kayak sekarang ya, bahkan dia kubur saja itu dengan jeans, dengan jaket, dengan sepatu kets. Itu salah satu tampilan yang menurut saya itu semacam mendobrak satu tatanan tentang orang kudus itu, bahwa orang kudus harus sopan, harus ya berpakaian rapi. Dan Paus Fransiskus pasti punya alasan, Gereja Katolik pasti punya alasan mengangkat anak muda ini di tahun ini. Pertanyaan saya sederhana saja. Menurut teman-teman Dodi, teman-teman panelis, atau juga teman-teman OMK Beato Carlo Acutis yang kita pakai namanya, menurut kamu itu kenapa Paus Fransiskus Gereja Katolik angkat dia di tahun yang baru 2020? Mungkin situasi dunia atau apa yang mengakibatkan Paus Fransiskus dalam tanda petik kita ya gereja Tuhan memberikan gelar Beato kepada anak muda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pater. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Pater. Pertanyaan yang super. Ya, kita lanjut. Pertanyaan dari Pater itu, mengapa Paus Fransiskus mengangkat Beato Carlo Acutis sebagai gelar Beato, memberikan gelar Beato kepada orang muda Carlo ini gitu. Mungkin waktunya saya persilakan untuk menjawab, dan juga tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman yang berada di sini untuk menjawab gitu. Saya persilakan. Oke, dari saya mungkin saya menjawab ya, dari apa yang Pater bertanya tadi. Alasan mendasar apa yang menjadi alasan mendasar Beato Carlo Acutis diangkat menjadi seorang beato pada usianya yang ke-15 tahun, yang sangat muda sekali. Pikir saya begini, beato dalam usianya itu yang masih sangat muda, dia itu dia itu sangat aktif di gereja, pokoknya aktif yang positif lah, sangat positif bagi saya. Lalu dia suka menolong orang yang membutuhkan, dia suka menolong, maksudnya dia tidak pilih-pilih kasih lah dia orangnya itu. Itu dari biografi singkat yang saya tahu soal Beato Carlo Acutis. Mau alasan mendasar apa lagi kalau bukan mungkin seperti itu, saya juga tidak tahu. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dari teman-teman lain, silakan. Baik, selamat malam kita semua. Baik, saya coba atau berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Pater Moderator terkait mengapa Beato Carlo Acutis ini dibeatifikasi menjadi beato. Baik, yang pertama kita lihat dari pengalaman-pengalaman orang kudus ya. Contoh seperti Mother Teresa dari Calcutta, kalau kita lihat dalam sejarah hidupnya, seseorang dikatakan atau dinobatkan sebagai seorang beato maupun orang kudus, artinya dilihat dari dia punya secara hidup itu, kisah hidupnya seperti apa. Seperti kita lihat contoh Mother Teresa, dia seorang suster ya yang bertugas di India ya. Dia menolong fakir miskin, anak-anak terlantar di sana ya. Dia menjadi seorang biarawan yang suka berdoa, suka menolong orang-orang kecil ya. Dari situ ya
Tapi bukan berarti karena dilihat dari situ saja, tetapi perlu permenungan bertahun-tahun untuk dinobatkan sebagai beato maupun orang kudus. Ya. Lalu dinobatkan sebagai beato atau orang kudus itu juga salah satu atau salah dua kriteria. Yang pertama, jenazahnya utuh. Ketika bertahun-tahun dia sudah meninggal, lalu nanti itu ditemukan dalam keadaan utuh. Lalu yang kedua, ketika orang yang berdoa ya memohon ke tempat atau makam kepada orang tersebut terkabulkan, maka salah satu salah dua itu menjadi alasan. Sehingga sama seperti kalau kita lihat Beato Carlo ya, saat itu ada dua orang yang memohon doa kepada dia ya. Satu itu adalah dia punya penjaga sendiri yang biasa merawat dia ketika sakit. Lalu yang kedua ada anak kecil yang sakit. Dia mohon berkat lewat Beato Carlo itu. Nah dari situ sehingga kemudian Paus ya mengangkat atau membeatifikasi Beato Carlo menjadi seorang beato. Mungkin itu jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Saya coba menambahkan, terlepas dari syarat-syarat untuk seseorang itu diangkat jadi orang kudus, mulai dari kisah hidupnya seperti apa, dedikasinya untuk gereja itu apa, lalu ya devosi termasuk ya, kalau ketika ada yang berdevosi melalui perantaraan dan itu terkabulkan. Saya pikir alasan Bapak Paus memilih Beato Carlo Acutis dan diangkat di tahun milenial ini ya untuk menunjukkan kepada dunia ya bahwa atau ini loh, sekarang kita lagi di zamannya digital, semuanya serba digital. Anak kecil yang baru lahir juga kayaknya sudah pegang Android, sudah punya TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain, sudah main itu. Saya pikir Bapak Paus sengaja mengangkat Beato Carlo Acutis untuk menunjukkan ke kita bahwa kita harus pakai media sosial itu secara sehat, harus pakai dengan baik. Contohnya yang sudah dibuat oleh Beato Carlo Acutis, pakai internet itu untuk wadah pewartaan mujizat Ekaristi. Tidak pernah sekalipun Beato itu pakai internet itu untuk hal-hal yang tidak baik. Dan itu sudah dibuktikan, pakai riset yang luar biasa membuktikan Beato itu hanya pakai internet itu untuk hal yang positif. Kenapa orang muda dan tampilannya yang seperti ini? Saya pikir ya itu karena memang zamannya. Maksudnya saya pikir Bapak Paus memilih yang betul-betul yang sarana yang tepat. Ya sudah dengan gaya yang seperti ini. Kayaknya sama ya, kami baju kaos berkeras sama-sama, hanya warnanya yang beda, merah putih Indonesia. Terus juga dari tampilannya, terus dari kebiasaannya menggunakan internet. Itu pas dengan kita punya kehidupan saat ini. Saya pikir itu yang jadi alasan sih, Pater, kenapa Sri Paus memilih Beato Carlo Acutis atau dikanonisasi di zaman milenial, supaya kita yang hidup di zaman milenial meneladani beliau dalam menggunakan media sosial dan mendedikasikan hidup. Saya pikir itu sih. Terima kasih. Ya, mungkin dari diri saya. Alasan Bapak Paus mengangkat Beato Carlo Acutis sebagai beato. Di sini mungkin Bapak Paus mau menunjukkan ke kita semua bahwa kekudusan itu, kudus itu bukan sesuatu yang jauh. Kudus itu ada dalam jangkauan kita semua karena Tuhan adalah Tuhannya semua orang. Bapak Paus mau menunjukkan ke kita semua lewat Beato Carlo Acutis bahwa semua orang di zaman milenial itu bisa menjadi orang suci. Semua orang di zaman milenial, di zaman sekarang ini bisa menjadi santa dan juga santo. Mau mementahkan juga anggapan orang bahwa yang boleh menjadi santa itu hanya biarawan biarawati. Itu. Lalu yang berikut juga mungkin Bapak Paus mau menegur secara langsung kita orang-orang muda. Beato Carlo Acutis itu di usianya yang ke-15 tahun dia sudah mengidap penyakit leukemia ya teman-teman. Tetapi
lewat penyakitnya itu dia pasrah, memberikan dirinya secara utuh untuk gereja. Saya secara pribadi kadang ketika kita sakit kepala atau pilek sedikit, kita kadang itu menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti pertemuan, atau itu menjadi alasan untuk saya ada sakit, saya tidak ikut misa, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Ya, itu jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pemateri dan ketiga panelis kita di depan. Ya, ini ada 3 pertanyaan penanya yang dari Facebook yang nonton secara live ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang lain, hanya 3 pertanyaan saja yang bisa kami ambil untuk dijawab oleh pemateri gitu ya. Yang pertama dari saudara Octavian Degang Putra Bukamangi ya. Mohon maaf kalau salah membaca nama ya. Selamat malam. Ini pertanyaan, mohon bisa ditulis juga ya. Selamat malam, salam orang muda. Dalam pemahaman saya, ketidakaktifan kebanyakan orang muda karena minimnya kegiatan yang bisa melibatkan mereka. Karena sebagian orang muda yang aktif itu yang lebih banyak aktif dalam kegiatan core. Jadi seolah OMK itu disebut OMK core ya. Nah, pertanyaannya, apa saja rencana kegiatan yang bisa kita bangun untuk melibatkan sebagian banyak OMK yang mempunyai karakter, selera, atau hobi dan hal-hal lain mungkin berseberangan atau berbeda dengan kebiasaan orang lain ya, atau anak-anak muda yang lain gitu. Itu pertanyaan pertama dari saudara Octavian. Pertanyaan kedua dari saudara Ricky Red the Black. Oke, selamat malam kakak. Nah, pertanyaannya, kira-kira teladan apa yang bisa kita petik dari kehidupan Beato Carlo Acutis dalam pengembangan kehidupan OMK, sehingga OMK Tambolak menjadikan pelindung OMK, bahwa Beato ini diangkat sebagai pelindung gitu, untuk OMK Tambolak. Yang ketiga dari kakak Febi Dapa. Selamat malam kakak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang muda Katolik menjalankan dan mengimplementasikan perannya sesuai dengan ajaran gereja di tengah pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat-sangat bagus karena mengaitkan dengan keadaan kita sekarang ini yang sedang dilanda oleh COVID-19. Ya, mungkin sudah bisa disimak oleh pemateri. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga sudah memberikan pertanyaan. Saya pikir ini sangat menarik untuk membuat diskusi kita atau talk show kita pada malam ini lebih berjalan dengan begitu asik. Jadi pertanyaan pertama dari saudara Okta itu tidak aktif karena minimnya kegiatan yang bisa melibatkan orang muda. Jadi itu kembali pada diri kita sendiri lagi. Apakah diri kita ini mau tidak ikut OMK? Kalau kita tidak mau ikut OMK, pasti kita tidak tahu kegiatan-kegiatan OMK yang bisa kita buat. Kalau kita sudah mau ikut OMK, pasti ya kita tahu banyak kegiatan. Contoh saya ikut kegiatan OMK awal itu saya tidak tahu OMK ini OMK core juga, saya juga bilang seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu saya ikut OMK, ada begitu banyak kegiatan dan saya sangat bersyukur saya bisa berada di OMK. Saya bisa ikut terlibat, berpartisipasi atau berkegiatan lewat wadah komunitas Katolik, orang muda Katolik itu. Jadi
kita harus memberi diri, dan banyak kegiatan, ada kegiatan pengembangan minat dan bakat, kegiatan seni dan tari itu ada, dan kita OMK Beato Carlo Acutis sudah mengagendakan itu dan akan kita jalankan dalam beberapa waktu ke depan. Ini kegiatan talkshow ini awal dari rangkaian kegiatan kita yang sudah kita rencanakan. Jadi ke depannya masih ada kegiatan-kegiatan lain yang membangun spirit muda kita sebagai orang muda. Ya mungkin selain core kita buat ini drama, mungkin drama musikal atau apa namanya itu, bakti sosial juga sudah kita jalankan OMK BCA baru-baru di tengah pandemi itu bersama dengan Paroki Santo Rosario Tempolaka di bawah pimpinan Pater Ferdi sendiri sebagai pastor paroki dan Pater Ferrer sebagai pastor moderator OMK. Siara juga itu menarik. Siara juga sudah kita jalankan. Siara ke Gogo Maria itu pokoknya banyak sekali kegiatan lah yang bisa menginspirasi kita. Lalu yang berikut dari saudara tadi Ricky, teladan apa yang bisa kita petik dari Beato Carlo Acutis? Teladan apa yang bisa kita petik? Beato Carlo Acutis pada usia yang ke-15 dia seorang anak yang sangat polos, dan dia itu mengembangkan dirinya lewat kegiatan-kegiatan rohani, dan itu harus kita tiru. Sebagai orang muda harus kita tiru itu supaya jiwa muda kita ini tidak sia-sia begitu. Tidak sia-sia dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membangun. Beato Carlo Acutis sangat luar biasa menurut saya. Dan kenapa OMK Tambolaka yang awalnya nama OMK Tambolaka mengganti nama menjadi OMK Beato Carlo Acutis? Ya karena dia sebagai seorang milenial. Jadi tidak salah kalau di luar dikenal OMK Tambolaka itu OMK milenial karena menggunakan nama Beato Carlo Acutis itu. Dia seorang milenial, bukan dari kalangan birawati tapi dari kalangan awam biasa. Dan harapannya kita bisa meneladani cara hidup Beato Carlo Acutis. Mungkin teman-teman yang menyaksikan juga sudah membaca siapa sih Beato Carlo Acutis itu, pasti tahu lah Beato Carlo Acutis itu seperti apa orangnya. Lalu bagaimana sebagai OMK menjalankan perannya di tengah pandemi COVID-19? Ya, sebagai masyarakat yang taat akan protokol kesehatan, ya patut kita taat protokol kesehatan. Dan kita OMK Tambolaka kenapa bisa berkegiatan seperti ini? Kita diberi nasihat juga oleh pastor paroki dan pastor moderator untuk selalu taat protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker. Itu tetap kita patuhi itu. Dan itu sama sekali tidak menghambat kegiatan kerohanian kami sebagai OMK. Karena dengan nasihat-nasihat seperti itu yang selalu kami pegang untuk bisa berkegiatan dengan aman dan lancar. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang menonton secara live. Ya, di ujung acara kita sudah memasuki akhir acara kita. Pada akhir acara ini, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan hasil rangkuman yang telah kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Yang fana adalah waktu. Kita abadi menurut detik demi detik. Merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi kaum muda adalah abadi.
sedangkan waktu bersifat sementara dan setiap detik demi detik akan berubah. Kaum muda perlu meluangkan waktu dan memberikan diri untuk melayani gereja, mewujudkan firman yang telah diterima, dengar yang dirimu terima di setiap hari Minggu, di dalam hidup sebagai kaum muda Katolik dimanapun dirimu berada. Pada suatu hari dirimu akan bertanya dan berterima kasih, untuk apa memberi diri untuk gereja di setiap detik, di setiap hidupmu sebagai orang muda. Akan selalu mencari jawaban. Jawaban itu ada pada kegiatan-kegiatan kita sebagai orang muda Katolik. Hidup menggerejani dan berterima kasih pada Tuhan. Akhir dari itu kita akan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita sudah memiliki nafas kehidupan yang diberikan Tuhan. Sekian dan terima kasih untuk menutup kegiatan ini. Panelis dan juga akustik dari OMK BCA. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah menyaksikan secara langsung dan live streaming acara kami pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pastor Paroki Tambolaka Pater Ferdi, Pastor Moderator OMK BCA Pater Ferrer, dan Bapak Wakil DPP Bapak J.